Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa aqallu muddatin nifasi lahzatun, adapun sekurang-kurang masa nifas lahzatun yaitu seperludahan. Wa ghalibuha arba'una yawman, adapun umumnya masa nifas arba'una yawman yaitu 40 hari. Wa aksaruha situna dan adapun paling banyaknya masa nifas yaitu 60 hari. Wa mazada 'alaiha fadamu fasadin aidan, adapun apa-apa yang lebih atas 60 hari maka yaitu namanya darah penyakit aidan pula. Wallahu a'lamu bissawab. Segini, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kita masih membahas tentang perempuan. Jadi yang laki-laki boleh pulang duluan, kecuali merasa bininya perempuan atau ibunya perempuan atau punya saudara perempuan, maka jangan pulang, sebab ini adalah ilmu yang sangat penting. Perlu diketahui bagi para perempuan muslim di mana saja berada, dia harus tahu yang namanya perempuan dalam Islam wajib hukumnya mempelajari hukum-hukum yang dibutuhkan oleh perempuan, khususnya yang laki-laki tidak ada, semacam ilmu tentang haid, ilmu tentang nifas, ilmu tentang istihadah, ilmu tentang minimal hamil, umumnya masa hamil, lamanya masa hamil, ilmu tentang iddah, ilmu tentang konsekuensi talak. Ini ilmu-ilmu yang bagi perempuan hukumnya fardu ain, sesuai dengan hadis yang masyhur Al-Imam Ibnu Majah riwayatkan di dalam sunannya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu hukumnya sangat-sangat wajib atas setiap muslim, apalagi atau perempuan. Namun yang perempuan diantaranya wajib fardu ain mempelajari hukum-hukum yang berhubungan dengan haid, nifas, istihadah dan lain sebagainya. Bila kemudian perempuan itu punya suami dan suaminya tahu tentang aturan-aturan yang berurusan perempuan, maka wajiblah
suaminya mengajarkannya. Jadi suaminya ngaji tentang haid, nifas, istihadah, talak, iddah dan seterusnya. Wajiblah dia untuk mengajarkan. Namun bila suaminya tidak bisa untuk mengajar karena sibuk atau karena tidak bisa, maka si perempuan itu wajiblah untuk keluar rumah, menghadiri majelis-majelis ulama yang menerangkan tentang urusan perempuan. Wajib keluar dan tidak dihitung durhaka mas suami dengan keluarnya dia mencari majelis ilmu yang menerangkan tentang ilmul hal, ilmu yang berurusan dengan dia. Kalau negara membuat menteri peranan wanita bagian begini nih ngajarinnya, biar tahu begitu. Kalau enggak begini mah kudu ada lagi menteri peranan laki-laki, kan bukan peranita doang. Begitu, dia harus ada supaya dia faham. Haram suami berdosa hukumnya bila kemudian tidak mengajarkan kepada istri tentang haid nifas, melarang-larang istrinya untuk hadir di majelis ilmu tentang urusan-urusan yang berkenaan perempuan. Jadi perempuan wajib pertama belajar tentang itu. Kalau punya suami, belajar sama suaminya. Nggak keburu suaminya manggil orang lain privat kalau nggak keluar. Kalau privat nggak bisa, maka suaminya wajib nyuruh istrinya untuk bertanya urusan-urusan perempuan. Kalau melarang suaminya berdosa. Jadi kalau bini mau ngaji, tanya ngaji apa itu? Ini doang, sholawatan doang, gak ada ngaji apa-apa. Begitu, arahin. Ini urusan kamu biar tahu men. Udah tahu belum ngajinya ada di mana tentang men? Begitu, agar supaya dia paham. Karena itu ilmu yang wajib. Kalau dia nggak belajar berdosa. Bukan berarti melarang sholawatan. Ada ilmu yang urgent, prioritas, yang mana perempuan itu kudu belajar supaya dia mengerti ini men apa bukan. Begitu seterusnya. Saudara sekalian, malam hari ini kita ngaji tentang nifas. Apa itu nifas? Nifas ada dua pengertian. Pertama, nifas menurut etimologi. Yang kedua adalah nifas tentang terminologi agama. Nifas secara bahasa artinya melahirkan. Nifas secara bahasa artinya melahirkan. Bahasa kita persalinan. Nifas itu secara bahasa artinya persalinan. Namun nifas dalam terminologi agama adalah darah
yang keluar, darah yang keluar dari kemaluan depan perempuan, darah yang keluar daripada kemaluan depan perempuan yang keluarnya sesudah kosongnya rahim daripada anak. Di bawah 15 hari keluarnya masanya. Jadi saudara, perlu diketahui oleh kita bahwa darah itu tidak disebut sebagai darah nifas kecuali memenuhi 4 kriteria. Bila memenuhi 4 kriteria, maka darah itu disebut darah nifas, namanya darah nifas. Mana itu? Pertama, bila mana keluarnya darah sesudah kosongnya rahim dari anak. Jadi, pertama, syaratnya darah disebut darah nifas bila mana keluarnya darah itu sesudah kosongnya rahim daripada anak, walaupun melahirkannya keguguran, segumpal darah atau segumpal daging. Artinya, bila ada darah keluar sebelum rahim kosong daripada anak, kayak kembar, orang lahirnya kembar, begitu, kembar 2, karena memang dia kerja di kacang pilus 2 kelinci. Ada juga yang kembar 3, karena memang dia ikut kerja di larutan cap kaki 3. Ada juga yang kembar 7, karena kerja di bintang 7. Begitu. Kalau darah ini keluar sebelum habis, seperti kembar, habis ngelahirin masih ada bayi, ada darah keluar, itu bukan nifas, sebab rahimnya belum kosong. Atau darah yang berbarengan dengan lahirnya bayi, itu juga bukan nifas, namanya talak darahnya, darah tajam, darah persalinan namanya, bukan nifas. Yang kedua, darah itu disebut sebagai darah nifas bila mana darah itu keluar sebelum habisnya masa 15 hari dari kosongnya rahim. Kedua, jarak darah keluar tuh dari lahirnya bayi ke kosong rahim tuh, ke lahirnya bayi dah gitu bergampang, belum
15 hari. Itu baru darah disebut darah nifas. Tapi dari sejak lahiran lalu nggak keluar darah, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, seminggu, 10 hari, 13 hari, 14 hari, 15 hari, pas di hari ke-16, yakni bayi umur 16 hari keluar darah. Itu darah bukan nifas, sebab sudah lewat dari 15 hari, bukan darah nifas. Sebab syaratnya darah nifas harus kurang dari 15 hari sesudah persalinan, yakni bukan persalinannya, rahimnya kosong dari anak. Kalau ke 16 hari darah keluar, namanya disebut darah haid, bukan darah nifas, karena keluarnya sudah masa 15 hari pasca persalinan. Begitu bahasa kitanya ya, pasca persalinan. Itu kita harus tahu. Ketiga, bila mana tidak diselingi antara darah pertama dan darah kedua oleh minimalnya masa suci. Kalau sampai habis keluar nih darah, anggap seminggu gitu ya, keluar darah, habis itu enggak kok keluar sampai 15 hari dari seminggu kan 7 hari. Jadi di seminggu enggak, iya 7 hari enggak keluar darah, artinya dari lahirannya keluar darah, cuman pas seminggu enggak keluar darah lagi, keluar di ke-22 hari ditambah 15 hari, 15 ditambah 7, 22, di 22 hari, maka darah yang di ke-22 hari bukan darah nifas tapi darah haid. Berarti nifasnya dia nggak lama dia. Begitu. Sebab ada selingan antara keluar darah pertama dengan darah kedua 15 hari. Minimal suci 15 hari. Itu dia harus tahu. Jangan ngandelin nggak sholat aja dia. Begitu. Padahal dia udah suci. Itu begitu. Maka darah yang kedua, suci yang kedua tuh, darah habis itu 7 hari suci, keluar darah lagi di hari ke-22, yakni udah 15 hari, maka darah kedua bukan nifas tapi haid. Keempat, darah itu keluarnya pada masa 60 hari. Artinya bila mana darah itu udah 60 hari masih keluar juga tuh darah, padahal udah 2 bulan dari persalinan, pastikan bukan darah nifas, bisa jadi darah penyakit, namanya disebut istihadah. Itu kudu tahu tuh, yang kayak begitu kudu tahu. Perempuan nggak boleh dia nggak tahu.
Saudara sekalian, sesudah kita tahu definisi nifas secara bahasa pun secara terminologi agama, juga kita sudah tahu kriteria darah nifas, maka perlu kita ketahui nifas ini berapa lama masanya, berapa lama perempuan bisa dihukumi dengan nifas. Saudara sekalian, berbicara masa nifas ada tiga. Ada tiga masa nifas. Ada masa minimal, ada masa maksimalnya nifas, dan ada masa umumnya perempuan itu nifas. Minimalnya perempuan nifas, kata kitab kita, wa aqallu muddatin nifasi lahdhatun, paling cepatnya perempuan itu keluar darah nifas yaitu seperludahan. Apa itu seperludahan? Seceretan, ceret, habis, ceret, langsung suci. Itu paling cepat. Namanya bahasa Betawinya seperludahan. Hadratus Syekh Muallim Syafi'i Adzami rahimahullah rahmatullah berar mengartikan lahdzah itu dalam bahasa Melayunya seperludahan. Kalau orang udah begitu, udah habis, udah habis, begitu. Jadi sebentar. Sebagaimana dari mana ini datanya? Dalilnya, karena Islam itu perlu bukti. Tidak boleh dalam Islam nerima aja ajaran, harus ada bukti, ada dalil. Islam tidak boleh tanpa dalil. Kita manut aja, pokoknya udah begitu aja, dah rahasialah, udah rahasialah, udah jangan tanya-tanya. Islam tak boleh. Segala sesuatu harus punya dalil yang konkret. Dalilnya dari mana? Dalilnya adalah dari istiqra', adat muhakkamah. Bila tidak ada ketentuan secara pasti dalam Al-Quran, lalu tidak ada ketentuan secara pasti dalam hadis, maka harus mengikuti penelitian. Adat akan menjadi ketetapan dan dasar hukum bila tidak ada nas dalam Al-Quran dan hadis. Dalil dari mana seperludahan? Hasil penelitian yang dilakukan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala an pada perempuan-perempuan Arab dengan data-data yang valid. Dari sekian banyak perempuan, paling cepat adalah Siti Fatimah, putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sayyidatuna Fatimah Zahra ngelahirin maghrib, biar gampang nih, maghrib jam 6, biar gampang contohnya. Itu mules, lahir bayi jam 6.
Habis lahiran jam 6 lewat 5 menit lahir tuh bayi Sayyidina Hasan, langsung bersih, sholat maghrib, nggak pernah ninggalin sholat. Siti Fatimah, orang langsung bersih. Isya ya maghrib aja keburu sholat, begitu. Maghrib keburu sholat, yang waktunya sempit banget maghrib. Kalau dohor mendingan masih 3 jam dah. Maghrib bentar lah, paling lama sejam maghrib. Tadi adzan maghrib sampai isya lah, kira-kira begitu gambaran standarnya. Itu begitu. Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anha itu ngelahirin anaknya sebentar langsung suci. Ini yang tercepat. Makanya kata Imam Syafi'i, wa aqallu muddatin nifasi lahdhatun, minimalnya masa nifas itu seperludahan. Ini kitab ini diantara kitab yang tercepat sanad kepada pengarangnya ini. Jadi ini ngaji ini kitab ini kepada seorang ulama ahli tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah, namanya Syekh Amir Sahbi Al-Qadiri An-Naqsabandi, mursyid tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Beliau ngaji kitab ini kepada Syekh Abdul Ghaffar. Syekh Abdul Ghaffar ngaji sama gurunya Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi sama gurunya yang pengarang kitab kita ini, Syekh Muhammad Hasabullah bin Sulaiman, yang kita bedah kitab ini di Jalan Sulaiman. Tapi bukan Jalan Sulaiman ini, bukan. Ini Jalan Sulaiman ya? Ustadzuna Jalan Sulaiman. Iya gitu. Sebentarlah, seperludahan. Paling lamanya 60 hari, yakni 2 bulan. Kata Imam Al-Auza'i, kami temukan ada perempuan nifas 2 bulan. Imam Rabi'ah mendengar juga dari gurunya Imam Malik. Imam Malik berbilang orang Madinah paling lama nifas 6 bulan. 6 bulan berapa? 2 bulan. 60 hari. 60 hari itu 2 bulan. 2 bulan. Itu penelitian. Umum keseringan standar ghalib nifas adalah 40 hari. Dalam hadis yang sahih, Imamul Hakim riwayatkan di dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain, juga Imam Tirmidzi riwayatkan di dalam Sunanut Tirmidzi, juga Abu Dawud riwayatkan di dalam Sunan Abu Dawud daripada istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Kata Ummu Salamah, kanatin nufasa'u ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam taqnudu ba'da nifasiha 40 yawman. Kata Siti Ummu Salamah, perempuan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia duduk di rumah nifas, yakni tidak solat, begitu selama 40 hari. Jadi umumnya masa nifas adalah 40 hari. Semua ini minimal, umum maupun maksimal
adalah berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu taala an. Tentu kalau 60 hari darahnya tidak ngocor terus, sebagaimana 40 hari juga tidak ngocor terus. Kalau ngocor terus modar dia, kadang keluar ceret begitu. Itu perempuan. Ingetin nama kita, jangan sampai salah rumus. Nih orang Jawa nih, Dewo, salah dia rumus. Ada orang dari Tegal, bininya lahiran. Pas bini lahiran dia pergi ke Jakarta. Dia gali saluran air. Dia nggak ngerti kalender, nggak paham. Dia pakai rumusnya yang gampang aja, Indomie rumusnya. Indomie tiap hari 1, besok lagi 1. Dilihat di mesnya tinggal 1, berarti udah 39 hari. Besok habis udah 40 hari. Pulang udah habis nih. Pulang dia pergi ke pasar Lembang, naik Dedi Jaya. Masih ada. Naik bis dia. Pulang kampung. Dia malamnya langsung sama bininya. Ya mah, bang masih keluar darah. Kagak bisa. Indomie udah habis. Sekarton. Ini masih keluar darah. Nggak bisa. Ini Indomie udah habis. Gue udah hitung. Ini namanya meleng dia. Itu umumnya 40 hari itu umum. Begitu. Mestinya rumusnya jangan sekarton. Berapa? Hah? Berapa? Tuh yang udah biasa ngerjain tahu. Tuh begitu. 1,5 karton. Dilihat tinggal 1, berarti udah 59 hari. Begitu. Pulang udah habis sama bininya, mah gitu. Emang begitu. Ada ciri antara jam siang jam malam. Kalau jam siang kencang, neng. Kalau jam 12 malam, neng. Pelan dia. Itu bedanya jam siang sama jam malam. Jangan dicatat. Kata bininya, masih keluar darah bang. Tapi ini udah malam ke-61. Ini keluar darah. Ini bukan nifas, sebab sudah ngaji tuh malam Selasa. Batasnya 60 hari. Ini udah boleh. Tapi banjir udah biasa. Kreo moyor biasa dekat Budi Luhur masih ada itu moyor. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Alhamdulillah. Takut ada doa. Nggak apa-apa tidurin. Udah lewat 60 hari. Begitu. Karena maksimalnya 60 hari. 2 bulan. Wa mazada 'alaiha fadamu fasadi.
Bila mana darah itu lewat daripada 60 hari masih keluar juga tuh darah, maka darah yang terhitung sesudah angka 60 hari bukan darah nifas, tapi darah penyakit. Tapi kalau kemudian darah itu keluarnya sesudah 15 hari dari 60, mananya 75, itu darah yang keluar darah haid, karena minimalnya suci 15 hari. Itu perempuan harus tahu dia. Yang kayak begitu terkait dengan aturan-aturan daripada nifas, dia harus tahu, karena kalau nggak tahu bahaya. Hitungan 60 hari dari mana? Dari lahirnya anak. Kalau sudah 60 hari masih keluar darah juga, maka boleh suaminya tidur sama dia, dan wajib juga untuk mengerjakan sholat seperti pertemuan yang lalu dijelaskan. Sholatnya diawali dengan masuk waktu, lalu kemudian bersihin bercak, lalu kemudian kasih soptek, lalu langsung wudu, lalu langsung sholat. Nanti asar kayak begitu lagi prosesnya. Dari mana masa nifas ini 60 hari, saudara? Kita harus tahu 60 hari ini dari mana paling lamanya nifas. Begini proses. Perempuan, bayi mani kalau masuk di dalam rahim perempuan, pembuahan, selama 40 hari masih berbentuknya mani, cairan 40 hari. 40 hari berikutnya segumpal darah. Dalam surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Alaq tu lintah, alaq mani itu lama-lama dari cair kental, kenyal, kayak lintah tuh, lembek-lembek. Itu darah membeku, darah tapi segumpal darah. Udah berapa hari itu? 80 hari. 40 hari berikutnya segumpal daging menggumpal, namanya mudghah. Berapa hari itu? 120 hari. 120 hari itu berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan. Sesudah 4 bulan darah haid itu enggak keluar. Umumnya menjadi makanan buat bayi. Asupannya dari situ. Berapa minimal hamil lahirin? 6 bulan. 6
6 bulan. Minimal hamil 6 bulan. Maka tadi segumpal darah, segumpal daging berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan. Ditiupin ruh. 2 bulan lagi lahir. 2 bulan lagi lahir. 2 bulan. Makanya paling lamanya nifas 60 hari, yakni 2 bulan. Masa dari ditiupin roh sampai masa lahir 2 bulan. Karena itu saudara, kita juga perlu tahu tentang hal yang paling pokok dalam agama. Ini kita harus jeli, kita harus paham betul orang tua pada bagian ini nih. Hamil ada minimal, ada maksimal, ada umum standar. Minimal masa hamil itu 6 bulan. Minimal masa hamil 6 bulan sejak mani ditaruh. 6 bulan berojol tuh bayi. Paling cepat kandungan tuh lahir 6 bulan. 6 bulan tuh disebut prematur. Bahasa dokternya. Prem tuh lembut, lembek. Maka ada bahan bakar namanya premium. Premium tuh lembek. Oktannya 88. Lembek. Begitu. Yang bagus ya minimal 92. Namanya pertamak. Itu oktannya 92. Bila 92 yang duanya ini dikasih buat 88, namanya pertalit. Oktan 90. Itu begitu. Gitu. Judulnya maksimal. Itu begitu. Bayi kalau 6 bulan lahir, itu paling cepatnya perempuan hamil 6 bulan. Jadi dari sini nih kita bisa ngitung. Kita tidurnya sama bini, nikah tadi siang. Tadi siang kita nikah. Malam ini tidur sama bini. Langsung halimun beneran. Halimunan tidur. Maka terjadi pembuahan umpama. Itu paling cepat dari minimal sampai berojol bayi 6 bulan. Di bawah 6 bulan tidak ada rumusan. Di bawah 6 bulan tidak ada rumusnya dalam agama. Berarti kalau dia baru 3 bulan yang lalu nikah, berojol bayi, ini ada DP. Tergantung bayinya gede apa kecil. Kalau gede, ini bisa 6 bulan yang lalu. Begitu. Ini kita kudu tahu. Begitu. Kita ini kudu tahu. Kudu tahu. Anak disebut anak dalam agama bila lahir dari proses pernikahan yang sah. Itu disebut anak dalam agama. Baru disebut walad. Walad itu anak.
Itu kalau lahir hasil proses pernikahan, itu anak bin kita, bin kita, binnya. Andai wal'ayadu billah ada seseorang tidur sama perempuan, akhirnya langsung dapat gelar S2 MBA. Married by accident, begitu. Akhirnya nikah. Bertanggung jawablah kita karena kecelakaan. Sedang beda antara perempuan sama panci, itu beda, jauh bedanya. Kalau panci, kalau jatuh pesoknya ke dalam, itu panci. Kalau jatuh penyoknya ke dalam. Kalau perempuan, kalau jatuh penyoknya keluar. Jangan dicatat. Itu begitu. Ini kemudian kita nikah, bertanggung jawab umpamanya, atau nolongin, gua kasih alpat, tapi nggak boleh babang ngalu masjid. Jadi kita bersetubuh sama perempuan ini, kata kita bertanggung jawab. Habis nikah tadi siang, nih malam kita bersetubuh. Ini yang dihitung anak, bersetubuh ini yang dihitung anak. Bagaimana tuh lahirnya bayi? 4 bulan lagi lahir. Itu bayi namanya bukan bayi kita. Begitu. Berarti bukan bayi kita. Minimal hamil 6 bulan. Itu lahirnya 4 bulan. 4 bulan gede. Itu berarti kita bukan bapaknya. Disebut anak biologis, darah kita, tapi Islam tak akui. Disebutnya dalam bahasa kampung anak haram jadah. Nah, begitu ya. Apa tuh haram jadah? Jadi anak bawang. Tahu anak bawang? Ada tapi kagak dihitung. Ada tapi dianggap kagak ada. Itu bukan anak kita, walaupun darah daging kita. Kalau perempuan gede, dia nikah, kita nikahin, jadi wali, maka jinah lagi tuh orang. Walinya bukan kita. Kita bukan bapaknya, maka yang menikahkan adalah KUA, kepalanya, hakim. Dia yang berhak untuk menikahkan, bukan kita. Kita mau bapak biologis, tapi bukan bapak wali dalam agama. Karena minimal hamil 6 bulan. Itu begitu. Kalau ada 6 bulan, kita nikah tadi, siapa tanggung jawab? Sekarang nih bersetubuh, lahir 8 bulan berikutnya lahir anak kita. Berarti yang kemarin katanya hamil nggak ada tuh, rusak. Inilah anak kita. Karena minimal hamil 6 bulan. KUA itu di dalam memeriksa berkas kayak begitu, harus teliti. Meriksa apa? Meriksa mana akta lahirnya, mana buku nikah bapaknya, dicek. Nikah Januari tahun 65, Januari nikah, atau tahun 70 nikah,
Januari, tanggal 3 akte lahir Maret tahun 70, Maret. Berarti dari nikah sampai lahir berapa bulan? 3 bulan. Minimal hamil, berarti ada DP. Maka kau panggil bapaknya, begini Pak Asep, itu tugas kau kan? Begitu. Kayak begitu, biar benar ini. Gitu. Bukan itu doang sebetulnya hukumnya, warisan. Kita mati, kagak boleh kasih warisan sama dia, kumpulan anak kita. Kenapa zina dilarang? Banyak implikasi yang muncul dari berbagai tatanan kehidupan. Itu begitu. Tata. Ya, minimal hamil 6 bulan. Maksimalnya 4 tahun. 4 tahun. Paling lama Imam Syafi'i 4 tahun lahir, Imam Malik 3 tahun setengah. Itu paling lama. Hasil penelitian lama di perut bagus. Kalau ibunya orang benar ngaji, mulu kan jadi TK dalam perut, bener nggak? PAUD dalam perut, bagus ngaji terus. Kalau bagus, kalau bengal, tambah kaca-kacakan 4 tahun. Orang 9 bulan aja bengal, apalagi 4 tahun. Begitu. Maksimalnya 4 tahun, paling lama gondol-gondol. Umumnya 9 bulan 10 hari. Itu umum. 9 bulan umum. Jadi 6 bulan disebut prematur. 6 bulan prematur. Bensin premium 6 bulan. 7 bulan naik pertalite tua. Kalau 6 bulan kakinya di bawah, dekat vagina, palanya di atas. Ntar muter lagi 7 bulan tua, palanya ke bawah. Makanya ada orang kampung tuh syukuran 7 bulanan, 6 bulan aja lahir. Ini detik-detik mau lahir, mau brojol. Kalau 7 bulan enggak lahir, muter lagi 8 bulan premium lagi, prematur, muda lagi, kakinya di bawah. 9 bulan muter lagi ke bawah. Begitulah prosesnya. Kalau diterusin nanti bisa jadi dokter ini, nggak usah terus-terus dah. Itu begitu. Itu proses tuh begitu. Proses. Begitu. Maka ada istilahnya pembukaan sampai 9. Lapis pertama peta, lapis sebulan, lapis 2 bulan, 3 bulan, 9. Perempuan begitu. Pegel orang ngandung itu, pegel. Banyaklah doa-doa itu udah saya bagi-bagi. Bagaimana kalau hamil 2 bulan doanya apa, udah ada bukunya. Bagaimana kita proses lahiran, bagaimana kita baca apa biar mudah lahirnya, jangan sesar. Bagaimana plasentanya, hari-harinya tuh nggak keluar, bagaimana keluar doanya apa, udahlah kita bagi itu banyak. 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Dalam sebuah buku dengan judul Tua Lima Tasmiyah itu proses-prosesnya udah kita kasih, yang diajarkan oleh agama. Itu bagaimana lahiran biar mudah dan seterusnya. Begitu. Mempegel orang hamil. Bagaimana hamil ini biar nggak pegel? Siang. Gitu. Tidur salah dia.
Kelentang, ngeganjel, gitu. Miring, pegel, tengkurap takut meletus. Kalau tengkurap udah susah bagaimana? Itu dihargai perempuan itu hamil. Dan rahim itu bagus. Inkubator itu adalah rahim buatan manusia. Apa tuh inkubator? Rahim, tapi nyontor rahim yang Allah buat. Jadi rahim itu kalau udara di luar panas, ada AC, bayi ada. Kalau di luar dingin, hangat. Itu hebatnya rahim. Bayi tidak terpengaruh dengan di luar. Cakep. Inkubator itu mengatur suhu. Kalau yang prematur biasanya kasih inkubator untuk bisa bertahan hidup. Itu begitu. Manakala bayi itu minum darah men yang keserap bukan saripati makanan, maka biasanya lahir ada korengan-korengan bayi itu. Itu darah men yang keisep sama dia. Begitu. Itu nggak usah heran kalau merah-merah bayi, biasa kayak begitu. Nggak usah kita panik daripada kita sebagai orang tuanya. Begitu. Imam Syafi'i bilang, saya punya tetangga orang baik, lakinya orang baik, hamil, punya 3 anak selama 12 tahun. Jadi per 4 tahun atuh sekali hamil 4 tahun, lahir lagi, hamil lagi 4 tahun. Jadi paling lamanya masa hamil adalah 4 tahun. Begitu hasil penelitian Imam Syafi'i. Sekarang mau jarang yang 4 tahun, juga jarang. Dokter udah langsung, udah sesar aja. Udah 9 bulan lewat dikit aja udah sesar. Wa mazad 'alaiha fadamu fasadin aidon, bila mana darah nifas lewat 60 hari maka disebut darah istihadah. 60 hari inilah masa di mana dari 4 bulan itu roh sampai lahir. Begitu. Karena itu minimal hamil 6 bulan, paling lamanya 4 tahun. Standar umumnya 9 bulan. Itu proses bayi begitu. Segini aja dah ngajinya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini? Antara sebelum doa dipersilakan. Wallahu a'lam. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesar itu kan kalau udah bersihin bagian itu ya darahnya. Terus setelah lahir terus itu nifasnya gimana itu bagian hitungnya? Ah iya, baik. Assalamualaikum. Orang nifas itu biar kata dia sesar, tetap saja dia nifas. Tidak ada orang yang enggak sesar lalu enggak nifas, enggak ada. Cuman nifasnya biasanya cepat karena udah banyak darah yang keluar dari rahim itu di dodet perutnya untuk ambil bayi, begitu. Maka dengan sendirinya biasanya nifas enggak lama, paling sebulan, seminggu, 2 minggu gitu nifasnya. Seminggu udah bersih. Biasanya begitu. Seminggu, 3 hari udah bersih. Begitu. Kan paling cepatnya semenit. Begitu. Kalau dilewat dari semenit, seperudahan tuh, seceretan, itu namanya masuk standar umum.
begitu. Maka paling seminggu dia, tidak ada yang nifas. Kami udah pernah tanya kepada berbagai perempuan, kami saja nanya, yang perempuan lahir nifas di Jakarta dari tahun 2000, bagaimana Anda nifasnya? Ya nifas juga, cuman nggak banyak, nggak lama, karena udah darahnya keluar, ya 10 hari bersih, itu nifasnya begitu. Bininya belum pernah sesar. Oh, nanya dong sama bininya, jangan mana, karena waktu kelahiran begitu tuh waktu itu. Gitu. Jadi saya udah tanya sama beberapa perempuan juga, nifasnya cuman nggak lama, nggak 40 hari aja nggak. Dari yang kami temukan itu yang sesar nggak nyampe 40 hari. Seminggu, kadang-kadang 10 hari begitu udah bersih gitu, karena darah udah banyak keluar gitu. Itu kayak begitu. Tetap walaupun sesar ada nifas, karena itu ciri rahim kosong dari bayi masalahnya. Wallahu a'lam. Sudah, baik kita baca Fatihah, duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah beri kita limpahan barakah, umur kita barakah, rezeki kita barakah, usaha kita barakah, keluarga dan anak keturunan kita barakah, lingkungan kita barakah. Allah beri kita semua barakah dunia dan barakah akhirat. Amin. Al-Fatihah. Allahumma rabbana taqabbal minna ta'limana wa ta'allumana wa du'ana wa jami' amalina wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Sallallahu alaihi wasallam ala khairil qasam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.